Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah senang sekali bisa berada di sini, ketemu dengan saudara-saudara saya di sini dan ketemu dengan guru saya Ustaz Rifki Jafar Talib. Alhamdulillah udah janjian beberapa kali Ustaz ya. Qadarullah memang tidak bisa ketemu di Kediri. Alhamdulillah Allah mempertemukan kami di masjid ini. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat dan waktu luang juga untuk bisa hadir di majelis ilmu dan saya bisa dengar langsung ilmu dari Ustadz Rifki Jafar Talib juga. Nanti ini Ustadz mau lanjut ya berarti ya. Ustadz lanjut dulu, nanti insya Allah mungkin ada sedikit sharing-sharing dari saya dan alhamdulillah ada Ustadz. Jadi kalau ada salah-salah saya Ustadz langsung ditegur saja Ustadz. Silakan Ustadz. Nah, jazakallah khair. Syukran. Bismillah, kita mulai kembali. Tapi kalau beliau sudah datang, sudah suasananya. Kalau Ustadz Rifki yang ngomong pengen cepat selesai aja rasanya ya. Ini balik ke semula kali. Anak tadi seru sekali Ustadz. Antum datang langsung redek kan. Dan pembukaannya, woi kaget saya. Kalah lulusan LIPI ya sudah. Jadi bahasa Arabnya antum kalah. Maaf, sabar ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjutkan sejenak. Kita telah sampaikan di awal tadi bahwasannya hijrah itu harus ada dua perkara yang wajib kita punya. Nomor satu, harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Karena tidak dimenamakan hijrah kalau tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan. Dan yang kedua, wajib ada pencapaian. Maka tidak boleh orang hijrah itu stagnan. Ya sudah, yang penting pakaian saya seperti ini, jilbab saya sudah syar'i, ini celana saya mungkin sudah tidak isbal, jenggot saya tidak. Harus ada apa? Pencapaian, karena yang kita ceritakan hijrah tak mengenal usia. Artinya berapapun usia Anda terus harus ada pencapaian meningkat. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau kita ceritakan tadi, kalau pertama dari teman yang tidak baik, berteman menuju teman yang baik. Tidak berhenti di situ, harus bertambah lagi. Cari teman yang rajin membaca Al-Quran. Setelah ketemu teman rajin membaca Al-Quran, tidak berhenti, pindah lagi. Cari tempat yang menjadikan Anda semangat untuk menghafalkan Al-Quran, dan itulah namanya hijrah. Nah, maka hadirin sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah ini kita tutup tadi apa? Sulukun imani. Ini adalah perangai orang yang beriman. Dan yang tidak boleh hilang dari makna hijrah itu sulukun imani jihadi. Harus ada perjuangan. Karena tidak ada orang hijrah itu santai. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya hijrah, Masya Allah hidup semakin baik. Ya mungkin secara ukhrawi iya, tapi boleh jadi secara duniawi oleh Allah diberikan ujian. Untuk apa? Allah ingin melihat kejujuran, ikhlas, niat hijrah kita karena Allah atau karena yang lain. Karena mohon maaf, banyak di antara teman-teman ini yang kemudian salah faham ya. Ana sampein aja ya. Tapi kalau ada kurang baiknya antum sanggah aja. Banyak di antara teman-teman artis yang kemudian hegemoni hijrahnya luar biasa. Lagi tren besar-besaran. Banyak yang kita lihat kesan kehidupannya, ini orang kelihatan tidak mungkin tobat. Secara kasat mata kita lihat seperti itu. Ternyata subhanallah kita dikejutkan apa? Ikut pengajian. Kemudian semakin istiqomah, semakin baik. Nah, lalu ada teman-teman yang kemudian dengan kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimatnya apa? Yo mesti hijrah, wis ora payu. Ada kalimat seperti itu. Yo jelas saja mereka hijrah karena pendatang-pendatang baru sudah mulai banyak, masanya mereka sudah turun. Nah, di sini yang bisa membuktikan dan bisa melihat kebenaran ikhlas hijrahnya bukan kita. Akan tetapi antara orang yang berhijrah langsung di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sesekali Allah beri ujian, sesekali Allah beri hambatan. Dan kita lihat beliau di media sosial, ya Masya Allah ya, dibilang ngapain ngomentarin Wisnu? Wisnu bukan ustadz, biarin aja. Dari dulu Wisnu itu haroki. Sempat itu ya. Jadi ya biasa, memang itulah ujian-ujian orang yang berhijrah. Karena selain iman, hijrah itu jihadi. Ada yang namanya
perjuangan. Kemudian saya akan singkat saja karena kita tentu akan lebih banyak mendengarkan dari beliau, sharing bagaimana awal hijrahnya, bagaimana kemudian perjuangannya, bagaimana kemudian keadaan saat ininya, itu semua perlu kita tanya. Maka kita singkat saja. Yang pertama, al-hijrah taubah. Hijrah itu tobat. Hijrah itu apa? Tobat. Banyak teman-teman hijrah tapi lupa tobatnya. Banyak teman-teman pindah komunitas tapi lupa tobatnya. Banyak teman-teman pindah dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, tapi dia lupa tobat dari tempat yang tidak baik. Padahal di situ sama Allah ditunggu itu bukan perpindahannya saja, akan tetapi yang Allah tunggu ucapan kita ini tobat sampai mentok kita ngomong ya Allah, selesai sudah. Artinya apa? Ke kanan kita tidak punya teman, ke kiri tidak ada yang bantuin, kita ke depan tidak ketemu orang yang kita kenal, kita ke belakang tidak ada yang hiraukan kita. Baru terakhir di kalimat terakhir itu Allah paksa kita untuk tobat, dan terkadang orang itu tobatnya sama Allah dipaksa. Sampai terakhir dia mengucapkan ya Allah, sudah selesai ya Rabb, selesai hidup saya sudah, maka saya mau kembali kepadamu. Maka jangan lupa nomor satu hijrah itu apa? Tobat. Dan kalau antum tidak bertobat, tidak ada hijrah buat antum, karena dosa yang sebelumnya kemana? Dan boleh jadi dosa kecil hilang dengan amal salih, tapi dosa besarnya bagaimana? Tapi kemudian dosa-dosa yang mendatangkan laknat dari Allahnya seperti apa? Dosa-dosa yang kemudian mengundang murka dari Allah bagaimana? Nah, itu kemudian makna yang pertama, al-hijratu taubah. Hijrah itu diawali dengan tobat. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya tobat, dan tobat itu tidak terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Artinya Rasulullah menggabungkan antara kalimat hijrah dan kalimat tobat. Di sini ada isyarat. Rasulullah mengajarkan, ayo kita yang sudah merasa diri bertaubat, kita yang tadi saya datang tidak ada buah masuk ke sini, antum datang langsung buahnya dikeluarin. Masya Allah. Ibu-ibu ya, pengajian Kemis pertama saya minta izin, tidak mau ngisi lagi sudah. Didiskriminasi saya. Oh iya. Kemudian tobat. Kemudian Pak Anto, Kamis kelima saya tidak mau ngisi di sini lagi. Coba, dari tadi saya ngisi sampai keringet-keringet seperti ini, buah tidak keluar. Begitu akhuna Tengku Wisnu datang langsung buah keluar. Jangan-jangan sebentar lagi sate datang juga ini. Sate, gulai, kambing golek, ini isyarat. Paham ya? Iya, kode. Orang Arab itu bilang al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat dia paham. Artinya maksudnya kalau pulang nanti ya itu menu makanannya itu gitu. Ah, sudah. Maka yang pertama Rasulullah mengatakan hijrah itu tobat. Artinya bagaimana? Tidak ada orang berhijrah kalau tidak diawali dia bertobat. Dan tobat itu Rasul katakan apa? An-nadamu taubah. Penyesalan itu merupakan bentuk pertaubatan. Sehingga begini, mana mungkin antum akan berhijrah kalau tidak sebelumnya antum menyesal, aduh saya sebelumnya salah tempat, saya sebelumnya buang-buang waktu, saya sebelumnya tidak dekat kepada Allah padahal waktu saya sempit di dunia ini. Kalau tidak ada penyesalan seperti itu, tidak ada tobat. Kalau dia tidak punya penyesalan, dia tidak akan tergerak untuk meninggalkan tempat yang lama menuju tempat yang baru. Tidak akan tergerak. Maka nomor satu, hijrah itu taubat. Yang kedua, al-hijratu ma'iyah. Hijrah itu kebersamaan. Karena tidak akan kuat orang hijrah sendirian. Coba lihat. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka berhijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, tidak sendiri. Mereka berkelompok. Kemudian lagi sahabat Nabi ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka berkelompok. Bahkan Rasulullah saja itu ketika berhijrah, Rasulullah oleh Allah diperintahkan cari teman. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa temannya? Manusia terbaik, yaitu
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu.